Mengawali lintas Bandung malam ini, pembangunan markas Komando Daerah Militer Kodam Lambung Mangkurat resmi dimulai. Ditandai dengan pemancangan tiang pertama di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu tadi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam 22 Tambung Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam 22 Tambun Bungai Zainal Arifin melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan markas Komando Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat. Pemancangan tiang pertama ini menandai dimulainya pembangunan Makodam di kawasan kantor Gubernur Kalsel. Kasat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas inisiasi pembangunan kembali Kodam 10 Lambung Mangkurat. Menurutnya ini bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi juga langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah dan diharapkan nantinya dapat membawa nilai manfaat serta kemaslahatan bagi masyarakat. Wakasat menargetkan pembangunan Makodam dapat rampung dan diresmikan pada 2027 mendatang. Lantaran keberadaan Kodam di Kalimantan Selatan sangat strategis, mengingat potensi sumber daya alam yang besar serta perlu dijaga secara optimal. Atau pembangunan Kodam Lambung Mangkurat ini, sebagaimana ini kita ketahui bersama, ini kan sudah Kodam lama nih. Dengan diaktifkannya kembali ini, saya rasa ini merupakan doa dari seluruh rakyat Kalimantan Selatan. Dan insya Allah nanti tahun 2027 itu akan kita resmikan. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini memang sangat urgen, di mana kita ketahui bersama ini adalah suatu wilayah yang sangat punya potensi sumber daya alam yang tinggi, yang perlu kita jaga untuk keberlangsungannya dan manfaatnya, sehingga nantinya TNI dan Polri bisa bersama-sama untuk dengan pemerintah daerah untuk menjaga itu. Yang kedua, tentunya dalam pembangunan aspek pertahanan, bahwa komponen pertahanan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan dari militernya saja, kekuatan alutsistanya, juga dari kekuatan rakyatnya, di mana wilayah sebagai hukum bisa menyiapkan secara dini, tidak hanya dalam menghadapi perang, tetapi juga. Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut pembangunan Kodam ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat Lambung Mangkurat yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Banua. Pembangunan Makodam juga bentuk kolaborasi antara kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pelaksanaan ini kita cari kolaborasi antara kabupaten, kota, dan provinsi, dan Kementerian Menhan. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan beberapa ini, dan tentu juga namanya Kodam nanti kan Lambung Mangkurat yang dulu sempat sudah dibekukan karena berpindah di tempat lain, lalu Kodam itu dibekukan. Hari ini kita angkat lagi, berjuang kita Lambung Mangkurat. Jadi Kodam ini namanya mungkin Lambung Mangkurat, itu atas inisiatif kemarin Pak Pangdam untuk menamakan Lambung Mangkurat itu. Harapannya Pak dengan terbangunnya Kodam nih Pak, mungkin harapannya mudah-mudahan ini Kalimantan Selatan lebih merasa ada bersatu dengan masyarakat dan TNI. Jadi mudah-mudahan, dan juga di sini perkantoran di sini lengkap. Pembangunan Kodam 10 Lambung Mangkurat pada 2026-2027 ini merupakan bagian dari rencana strategis TNI Angkatan Darat yang menargetkan setiap provinsi di Indonesia memiliki markas komando daerah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada Gubernur Kalsel Muhyiddin dan 13 Bupati Wali Kota sebagai dedikasi atas dukungan pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.